Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini Cikgu menggunakan Office versi 2021. Kita langsung buka blank dokumen. Kita tunggu. Nah, Microsoft Word-nya sudah dibuka. Sekedar mengingatkan, mari kita menggunakan Microsoft Word versi full ya. Nggak perlu pakai yang crack ya. Beli aja lisensinya, murah kok. Kalau mau tahu bagaimana beli lisensi Microsoft Office yang murah, hubungi Cikgu Fadli di kolom komentar. Nanti Cikgu kasih deh panduannya ya. Baik, kita lanjut. Ini tampilan awal di Microsoft Word versi Office 2021. Seperti biasa, kawan-kawan silakan menyesuaikan diri kalau seandainya ada perbedaan tampilan di Microsoft Word yang kawan-kawan gunakan. Mungkin versinya berbeda, tapi tidak akan jauh berbeda. Silakan lakukan penyesuaian saja. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan ketika kita akan merancang sebuah dokumen adalah dimulai dari mengatur halaman kerjanya, kawan-kawan. Halaman kerja itu ini ukuran kertas, marginnya, spasinya, itu yang perlu kita atur ya. Disesuaikan dengan aturan pengetikan dokumen yang berlaku di tempat kawan-kawan berada. Misalnya mau nyusun skripsi, kan ada itu standar pengetikan di skripsi itu. Silakan diikuti. Nah, ini secara umum Cikgu Fadli berikan tutorialnya yang umum saja. Paling tidak kawan-kawan sudah tahu nanti arah untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat kawan-kawan berada. Kita langsung ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur layout. Nih, di sini layout, kita pilih layout. Setelah itu kita klik panah yang ada di page setup ini sampai muncul tampilannya. Nah, seperti ini tampilan pengaturan halaman atau page setup. Di sini ada paper, ada margin, ada paper, ada layout. Apa saja di sini di margin? Di margin ini ada top ini untuk margin atas ya kawan-kawan ya. Margin atas tuh yang ini nih, bagian atas nih di atas. Kemudian batas ketikan atas itu ya. Kemudian left itu sebelah kiri nih, sebelah kiri, batas ketikan sebelah kiri. Kemudian ada bottom itu batas ketikan bawah, bagian bawah kertas. Kemudian right itu sebelah kanan. Nah, ini yang standar yang harus kawan-kawan ketahui. Kemudian di sini ada orientasi tampilan. Ini portrait berarti kertasnya berdiri. Kalau landscape berarti kertasnya melintang. Kita pilih portrait saja dulu. Nah, kemudian kita klik paper. Ini paper ya. Papernya dipilih nih kawan-kawan. Kawan-kawan berada di lingkungan kerja yang mana? Kalau diminta untuk membuat dokumen dengan standar kertas ukuran A4, maka pilih A4. Ini sudah ada A4. Sudah terpilih A4-nya secara default. Atau kawan-kawan menggunakan kertas F4. Di sini ada nggak F4? Kalau nggak ada, cari ukuran kertas yang mendekati. Nah, di sini kita pilih legal nih, kertas legal. Kita pilih legal. Kemudian kawan-kawan ubah tingginya saja nih, tingginya ubah menjadi 33. Nah, ini sudah masuk ke kertas F4. Walaupun di atasnya kita pilih legal, tapi di ukuran tinggi kertasnya kita setting sesuai ukuran kertas F4 yang kawan-kawan pakai di lingkungan kerja masing-masing. Kalau toh menggunakan A4 ya udah kita kembalikan ke A4.
Atau kawan-kawan menggunakan kertas kuarto. Kertas kuarto itu di sini namanya kertas letter. Ini letter. Nah, untuk yang pilihan kertas amplop atau envelope ini nanti ada di video lain. Cikgu akan berbagi tutorial bagaimana membuat dokumen amplop menggunakan Microsoft Word ya. Kita lanjut ke dokumen standar umum saja. Kita menggunakan A4 ya. Baik, kita gunakan A4. Ini tampilannya. Nah, di sini kawan-kawan itu bisa mengatur kertas A4 yang barusan kawan-kawan pilih ini mau digunakan di seluruh dokumen yang saat ini kawan-kawan sedang rancang, atau hanya di halaman tertentu. Nah, nanti di setting ya. Sekarang kita pilih dulu di whole document. Whole document maksudnya adalah ini, settingan ini akan berlaku di dokumen ini, di seluruh halamannya. Nah, setelah memilih kertas, kita pilih ini nih, margin. Tuntutan di dunia kerja kawan-kawan sekalian, di tempat kerja kawan-kawan sekalian itu margin atasnya berapa. Nah, kita ikut standar skripsi deh ya. Standar pengetikan dokumen umum biasanya itu formal 4433. Katakanlah di sini topnya 4, margin atasnya 4. Kemudian di sini di kirinya juga 4. Bawahnya 3, kanannya 3. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa sebelah kiri lebih lebar dibanding sebelah kanan marginnya? Kawan-kawan pernah lihat buku yang dijilid? Nah, buku yang dijilid itu ada space, ada jarak untuk memasang jilitannya ya, dijilid dia. Makanya dibuat lebih lebar dibanding margin kanan, supaya nanti ketika setelah dijilid view bacanya lebih kurang mendekati antara kiri dan kanan, seperti itu. Itu baru jilid yang pakai lem. Kalau jilid yang dilubangi menggunakan spiral, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mempermudah menjaga jaraknya agar tulisan tidak terkena pada saat proses pelubangan untuk memasang spiral. Seperti itu ya. Sekarang anggap pengaturan awalnya sudah selesai. Di page setupnya kita klik OK. Oh maaf, ini ada salah ketik. Ini buttonnya 3 ya. Ini kok menjadi 34. Maaf. Kita lanjut. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita berada di layar kerja yang sudah kita setting, sudah kita atur menggunakan kertas A4 dengan margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, dan margin kanan 3 cm. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini kawan-kawan itu perlu melakukan pengaturan huruf terlebih dahulu. Huruf yang mana? Di mana hurufnya maksudnya? Di sini nih. Ini secara default di Word 2021 yang Cikgu pakai ini menggunakan tipe huruf, jenis huruf Calibri dengan ukuran 11. Nah, kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai perintah di tempat kerja kawan-kawan sendiri masing-masing. Misalnya harus menggunakan jenis huruf Arial, maka kita cari Arial di sini. Klik panahnya, kita cari Arial.
kawan-kawan bisa menggunakan scrollnya untuk mencari, atau bisa juga diketik di sini nih. Ketik saja di sini Arial. Nah, ada Arial. Ini ya, sudah Arial. Kita enter saja. Sudah jadi Arial dia. Ukuran huruf, kawan-kawan bisa lakukan penyesuaian. Misalnya Arial tadi jenis hurufnya ukurannya harus 13 ya. Kita di sini ada ukuran 10, 11, 12, 14. Mungkin Arial 13 ya, kita ketik saja karena 13 tidak ada. 13 kemudian enter. Nah, sekarang kawan-kawan sudah berhadapan dengan layar kerja menggunakan kertas A4 dengan margin 4433, menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 13. Di sini ada space, stylesnya ya. Nah, kalau tidak memerlukan spasi yang berjarak besar, maka klik saja no space. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau normal, ketikannya seperti ini. Bentar ya. Nah, ketikannya seperti ini. Nah, lihat nih kawan-kawan. Ini spasi itu ini loh. Bukan antara karakter dengan karakter ya kawan-kawan ya, tapi antara baris pertama dengan baris kedua itu ada spasi, ada jarak. Lihat ya, perhatikan jaraknya. Kemudian kalau kita pilih, itu tadi normal. Kalau kita pilih yang no spacing, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Kita lihat ya, kita blok dulu, kemudian kita klik no spacing. Jadi lebih rapat dia. Nah, karena dia jadi lebih rapat, maka tinggal kawan-kawan lagi. Kawan-kawan mau menggunakan yang mana? Katakanlah kita menggunakan tanpa spasi ya. Jaraknya jadi agak lebih rapat dibanding yang normal tadi. Kita lihat yang normal. Itu agak beda. Kalau heading jadi seperti ini. Kalau judul jadi seperti ini ya. Nah, ya inilah hebatnya fitur di Office Microsoft Office maksudnya. Kebetulan Cikgu pakai yang versi 2021. Dia punya fitur yang bisa melakukan penyesuaian. Nah, sekarang katakanlah kita menggunakan pengetikan dokumen dengan no space ya. No space, no spacing. Nah, ini udah ready belum ya? Udah ready belum menurut kawan-kawan? Kalau sudah ready, maka kita mulai pengetikan. Nah, untuk diingat, kawan-kawan harus mengatur lagi satu. Apa itu? Paragrafnya. Kawan-kawan lihat di sini, pengetikan yang Cikgu buat di sini, ini rata kiri. Sebelah kirinya rata sama, sebelah kanannya tidak. Kalau dokumen-dokumen formal biasanya itu menggunakan justified. Nah, rata kiri dan kanan. Gimana caranya? Kawan-kawan bisa blok ketikannya, kemudian pilih yang ini nih di ribbon paragraf. Kawan-kawan klik justify. Di situ ada tulisan tuh. Justify itu bisa diklik menggunakan simbol yang ini, menggunakan kursor, atau kawan-kawan klik tombol CTRL dan huruf J. Nah, langsung dia justify. Ya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan tombol di ribbon ini atau menggunakan tombol keyboard, kombinasi antara
CTRL dengan huruf J gitu. Nah sekarang di sampel yang Cikgu sudah buat ini kan huruf besar semua nih. Bisa nggak dijadikan huruf kecil semua? Bisa. Cikgu kasih tahu triknya. Mau tahu triknya? Tekan tombol Shift, ini kombinasi ya. Tekan tombol Shift dan F3. Tekan tombol Shift dan F3. Nah, jadi kecil semua. Bagaimana kalau kawan-kawan klik lagi Shift plus F3 tadi? Shift dan F3. Nah, ternyata ada perbedaan. Tadi sebelumnya itu huruf P di depan kalimat ini kecil. Tapi setelah klik lagi sekali tombol Shift F3-nya, maka huruf P-nya jadi besar. Artinya ini sudah jadi satu kalimat utuh yang rapi. Ya, kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, jadi sederhananya hal yang pertama dilakukan ketika membuat dokumen di Microsoft Word itu lakukan penentuan jenis kertas. Setelah jenis kertasnya baru atur marginnya. Setelah ngatur margin, kembali ke ribbon home, pilih huruf. Ya, pilih huruf, jenis hurufnya apa, kemudian ukurannya berapa. Setelah jenis huruf dan ukurannya dipilih, diatur, maka yang terakhir perlu kawan-kawan lakukan adalah melakukan penentuan jenis paragrafnya, mau diketik rata kiri, apa rata kanan, atau rata tengah, atau rata kiri dan kanan. Kalau rata kiri, maka cukup pilih tombol yang ini nih. Nah, CTRL dan huruf L. Sedangkan untuk rata tengah, CTRL dan huruf E. Sedangkan rata kanan, CTRL dan huruf R. Ingat ya, kombinasi hurufnya biar kawan-kawan nanti jadi lebih expert dalam mengetik, tidak cari-cari menu lagi dengan kursor. CTRL plus L untuk rata kiri, CTRL plus R untuk rata kanan, CTRL plus E untuk rata tengah, dan CTRL plus J untuk rata kiri dan kanan. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Tonton lagi video-video yang lain, tutorial-tutorial singkat dari Cikgu Fadli, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel ini, klik like-nya jangan lupa. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini terus bisa dibangun dengan penuh semangat.